Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yuda Saputra, dosen program studi pendidikan komputer, jenjang sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Sampu adalah mata kuliah sistem informasi, di mana mata kuliah sistem informasi ini adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester genap yang akan ditempuh selama 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS dengan rekan-rekan mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang teori, konsep, dan prinsip dasar sistem informasi, mulai dari struktur dasar sistem informasi, siklus hidup pengembangan sistem, hingga pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan pada wilayah hutan tropis lembab sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teknis tentang sistem informasi, namun juga memahami bagaimana sistem informasi dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan data lingkungan, pemetaan kawasan hutan, serta sistem pendukung keputusan yang berkaitan dengan konservasi hutan tropis lembab. Adapun materi pembelajaran meliputi yang pertama, konsep dasar sistem dan informasi, kedua, langkah analisis sistem, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi, yang keempat, use case diagram, yang kelima, sequence diagram, keenam, perancangan sistem informasi, dan yang terakhir, integrasi sistem informasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya hutan tropis lembab. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu sikap, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama, beretika, dan bertanggung jawab dalam tim serta lingkungan kerjanya. Yang kedua, pengetahuan. Mahasiswa dapat menguasai konsep dasar sistem informasi serta memahami bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam konteks keberlanjutan lingkungan, khususnya wilayah hutan tropis lembab. Dan yang terakhir yaitu keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi sederhana yang konseptual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung konservasi dan pelestarian lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem informasi ini, mahasiswa mampu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan fungsi sistem informasi secara konseptual. Dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang sistem informasi sederhana berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaitkan pemanfaatan sistem informasi dengan pelestarian sumber daya alam, khususnya hutan tropis lembab. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kepekaan terhadap permasalahan lingkungan berbasis teknologi. Adapun bahan referensi mata kuliah sistem informasi ini terdiri dari 2 bahan, yaitu yang pertama buku dan yang kedua artikel hasil penelitian yang relevan dengan mata kuliah ini. Adapun untuk pelaksanaan perkuliahan secara offline atau luring dengan media PowerPoint dan aplikasi STAR, yaitu aplikasi belajar milik dari Universitas Mula Warman, serta menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu ceramah interaktif, diskusi studi kasus, simulasi, dan serta pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan untuk rencana asesmen dan evaluasi, mata kuliah sistem informasi ini ada 3. Yang pertama yaitu melakukan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan mahasiswa. Yang kedua, proyek untuk mengukur keterampilan mahasiswa. Dan yang ketiga, melakukan pengamatan untuk mengukur sikap. Penilaian akhir mahasiswa terdiri dari yang pertama mini research atau proyek mahasiswa sebesar 25%, studi kasus atau tugas sebesar 25%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester atau UAS 25%, dan yang terakhir afektifnya yang mencakup kehadiran, kedisiplinan, dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebesar 10%. Mari sama-sama kita ikuti penyampaian materi selengkapnya dalam video berikut ini. Cuttingnya mana? Saya, Pak. Oh ya, silakan pimpin baca dulu ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah, Pak.
Hari ini kita akan belajar tentang perancangan sistem informasi terkait integrasi sistem informasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya hutan tropis lembab. Baik, sebelum memulai perkuliahan, silakan absensi dulu ya di start. Untuk absensi sudah saya buka, silakan absen di akun startnya masing-masing. Ada yang tahu kenapa kita integrasinya ke hutan tropis lembab? Iya, kenapa? Karena salah satu materi ilmu juga, Pak. Ya, salah satu pola ilmiah pokok sebenarnya. Jadi kan memang di Unmulik bidang kajian ilmunya itu adalah hutan tropis lembab. Sehingga untuk semua prodi yang ada di Unmul ini ada mengarah ke sana. Oke, untuk tujuannya kenapa kita belajar ini yaitu karena yang pertama untuk mahasiswa ini dapat memahami prinsip dasar dan langkah perancangan sistem informasi. Yang kedua, agar mampu merancang solusi teknologi untuk masalah yang ada di seputaran kita atau lokal. Sebelum masuk materi inti, kita flashback dulu. Apa itu sistem informasi? Ya, apa? Juga. Menurut saya, Pak ya, sistem informasi itu kombinasi antara software, hardware, dan juga orang yang menggunakannya, lalu ada data di dalamnya juga, lalu ada sebuah prosedur, Pak, di dalam sistem informasi tersebut, Pak. Ya, itu untuk yang terbaru memang seperti itu. Jika kita flashback yang ke awal sekali, di tahun 2010 sampai pokoknya di awal-awal sistem informasi itulah. Itu kan awal SI itu terdiri dari 3 bagian saja, yaitu hardware, software, dan brain sebenarnya. Jadi brain itu adalah people. Nah, seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan teknologi, ada sekarang data dengan prosedur. Itu. Karena kenapa ada data dan prosedur? Karena semakin lama teknologi itu semakin kompleks, semakin maju, sehingga di dalam sistem itu, apalagi sistem informasi, semua akan di satu kesatuan gitu. Jadi sekarang itu adalah kombinasi antara hardware, software, people, dan yang terbaru adalah data dan prosedur. Kemudian fungsi SI, sistem informasi apa? Ya. Sistem informasi ini dari input, proses, hasil output, dan umpan balik, Pak. Ya. Jadi sistem informasi itu adalah pertama, misalkan contoh kayak yang sehari-hari apa yang kita gunakan? HP. Yang sering digunakan sistemnya apa? Nggak usah jauh-jauh, misalkan kita menggunakan aplikasi Star itu. Apa aja prosesnya di dalam itu? Yang khusus mahasiswa? Apa aja? Login terus? Login, terus apa lagi ininya? Apa namanya alurnya di dalam itu sistem? Mata kuliahnya, Pak. Mata kuliahnya. Ya, terus? Lalu absensi dengan menggunakan foto. Absen dengan foto, oke, terus? Apa aja ininya, kegiatannya? Udah tugas, materi, mengecek kehadiran tuh kan. Nah, itu adalah namanya prosesnya di situ. Nah, outputnya? Hasil absensi kita. Ya, terus? KRS di AIS. Kalau STAR kan khusus pembelajaran, tapi untuk akademik ada di AIS. Jadi untuk mengecek nilai, kemudian transkrip dan sebagainya itu ada di AIS. Oke, tujuannya apa? Kenapa kita menggunakan sistem? Ya. Ini itu untuk mendukung dalam mengambil keputusan. Oke. Yang lain ada pendapatnya? Ya, silakan. Untuk mengefisiensikan segala prosesnya, Pak. Ya. Jadi memang sistem itu dibuat adalah pertama untuk memudahkan sebenarnya, memudahkan pekerjaan, untuk mengefisiensi waktu dan juga tenaga. Coba bayangkan kalau misalkan kita nggak ada aplikasi kayak AIS Start itu seperti apa coba? Penilaiannya seperti apa? Kalian transkripnya bagaimana? Ya kan? Semuanya sudah manual. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses itu semua? Yang ada sistem aja masih lama kan? Apalagi dari sistem. Jadi tujuannya sebenarnya ada 2. Yang pertama untuk mempersingkat waktu dan juga proses atau disebut efisiensi. Yang kemudian adalah untuk mendukung ketika kita mengambil keputusan. Ya. Contohnya ya seperti tadi ada AIS, ada STAR yang sering kita gunakan. Dan kalau ini
mahasiswa baru ada yang PMB itu kan. Nah, itu juga salah satu dari sistem informasi. Nah, untuk perancangannya sendiri sistem informasi, ada pernah dengar nggak istilah SDLC? Belum? Kemarin udah dapat ini kan, apa namanya, metode penelitian kan? Nah, kalau kita mau ini apa namanya, membuat skripsi, kan ada tuh, ada model-model tahapan kayak AD, 4D, itu kan pernah dengar kan? Nah, itu kurang lebih seperti ini. Cuma ini adalah ketika untuk perancangan sistem, namanya SDLC atau System Development Life Cycle. Itu tahapannya dari awal sampai akhir seperti apa. Ini kan ada planning, analisis, design, implementation, dan maintenance. Ya mirip-mirip lah sama kayak AD kan ada application, design seperti itu. Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Ini kan hanya modelnya saja. Apakah kita boleh apa namanya membangun sistem tapi tidak menggunakan model seperti ini? Boleh. Kenapa? Ya kenapa? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Apakah kita harus terpaku dengan model yang ada atau boleh berkreasi bebas? Kalau menurut saya Hmm. tidak harus terpaku, tapi paling tidak tahapannya itu dilaksanakan secara sistematis, Pak. Kayak kita mulai dari planning, Ya. kita identifikasikan dulu kebutuhannya apa dan seterusnya, seperti itu, Pak, menurut saya. Jadi sebenarnya memang apakah kita harus mengikuti ini apa enggak, itu sebenarnya sesuai kebutuhan aja. Sebesar apa sih namanya, seperti apa sistem yang udah dikembangkan itu, apakah harus mengikuti ini atau tidak perlu. Misalkan kita membangun sistem yang kompleks, ya mau tidak mau ya harus seperti ini. Tapi kayak pertama harus apa dulu? Analisis dulu kan. Kita analisis dulu kebutuhan seperti apa, baru dipersiapkan ininya, baru mendesain seperti itu kan. Sama seperti kita susun skripsi. Kan seharusnya yang kita cari tahu dulu apa? Permasalahannya dulu kan? Apa permasalahannya? Dan apa solusi yang mau kita tawarkan? Gitu. Setelah itu baru metode. Setelah itu baru kita merancang judulnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan terbalik, judul dulu baru masalah. Karena kalau kita judul dulu baru masalah, yang ada adalah masalahnya akan mengikuti judul. Bukan judul mengatasi masalah yang ada. Nah, jangan sampai terbalik seperti itu. Makanya kan sini ada planning dulu kan. Nah, judulnya ada di belakang. Seperti itu ya, paham ya? Oke, nah ini adalah tahapan analisis sistem. Di sini ada 4. Yang pertama kita lihat sendiri kan ada identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang mau ditelaah di sini, yang mau diangkat problem yang ada di sekitar kita. Setelah itu baru menentukan aktor dan dalam pengguna sistemnya itu. Aktornya tahu kan aktor apa fungsinya? Aktor itu adalah penggunanya itu lah, yang melakukan aksi di dalam sistem itu nanti. Selanjutnya adalah mengumpulkan data, wawancara, observasi, dan dokumen. Kurang lebih mirip lah seperti skripsi sebenarnya. Yang terakhir kemudian adalah studi kasus. Nah, ini contohnya adalah misalkan pembuangan sampah limbah rumah tangga, kita membuat sistemnya sistem pelaporan warga gitu. Nah, untuk dasar perancangan sistem sendiri, untuk DSI biasanya ada 2. Yang pertama kita membuat dulu use case diagramnya. Kemudian setelah itu baru dibuat sketsa untuk UI-nya. Jadi untuk use case diagram sendiri itu untuk menunjukkan hubungan antara penggunanya dengan fitur-fitur yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian untuk aktornya itu biasanya ada 3 atau 4, bisa lebih juga, tergantung kebutuhan. Nanti bisa disesuaikan aja ketika kita mengembangkan sistem. Kemudian untuk sketsa UI-nya itu ya contohnya seperti gambar halaman utama, form input, kemudian tampilan laporannya, kemudian fokusnya jangan lupa adalah ke kemudahan dan keterbacaannya. Untuk use case nih udah pernah membuat kan ya? Use case diagram, use case flowchart dan sebagainya itu pernah kan? Di MK ada kan seharusnya kan? Di MK ya, ini sebenarnya pengembangan dari interaksi manusia komputer sebelumnya. Nah, ini adalah prinsip desain yang baik. Apa aja? Apakah selama kita membuat sistem sudah
menerapkan prinsip ini. Yang pertama kan yang penting harus sederhana, yang penting fokus pada kebutuhan penggunanya. Kemudian konsisten antar fitur dan navigasi. Kemudian menyediakan feedback bagi pengguna, adaptif dengan perangkat mobile atau desktop, dan juga tidak perlu cantik, yang penting fungsional. Nah, selanjutnya bagaimana mengintegrasikan sistem dengan lingkungan. Kita pecah dulu masalahnya apa. Misal, kurangnya sistem pendataan flora dan fauna. Apakah selama ini ada sistem seperti itu? Belum ada kan? Nah, ini bisa kita angkat. Kemudian, tidak ada kanal pelaporan pembakaran hutan. Ini juga belum ada. Tidak usahlah yang pelaporan pembakaran hutan. Kayak pembakaran sampah aja di lingkungan kita. Apakah itu boleh sebenarnya? Boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Tapi apakah ada sarana buat warga melapor? Belum ada. Nah, itu juga bisa jadi suatu problemnya. Kemudian masyarakat minim edukasi lingkungan. Seperti tadi tuh, kita kan udah jelas nih, warga tuh dilarang membakar sampah sendiri kan, karena efeknya bisa membahayakan kesehatan dan juga polusi. Tapi nyatanya kan masih banyak nih yang bakar sampah sembarangan dan ditegur tidak peduli gitu kan. Itu karena minimnya juga, dan juga yang menegur adalah masyarakat juga. Jadi apa ya? Seperti tidak digubris gitu. Beda hal ketika yang menegur adalah yang punya kewenangan. Nah, di sini sehingga diperlukan sebuah sistem adanya aduan atau pelaporan, supaya ketika ada suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku itu bisa dilaporkan oleh masyarakat dan ditindak oleh yang berwajib, seperti itu. Minimal ditegur lah, sehingga kalau warga yang menegur itu tidak perlu lagi gitu. Sehingga yang khusus yang menegur itu ya yang punya wewenang itu tadi. Karena kalau yang punya wewenang yang menegur pasti akan didengar dibanding yang tidak punya, istilahnya tidak punya wewenang lah. Sama seperti kalian, misal kalian tegur teman kalian, apakah kalian dengarkan? Ya, beda dengan dosanya ketika langsung menegur kan? Ya, kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi memang kesadaran kita ini masih kurang, harus yang ini dulu baru didengarkan omongannya. Nah, bagaimana sistem informasi dijadikan sebagai sebuah solusi? Nah, salah satunya adalah tadi itu membuat aplikasi pelaporan kerusakan hutan, terus menyediakan edukasi konservasi, nah kemudian membuat monitoring. Ini yang penting nih, kualitas sungai atau udara. Karena semakin lama kan udara kita semakin rendah nih kualitasnya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait materi tadi? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Oke, untuk mengetes kepahaman kalian coba kita diskusi. Coba dibuat kelompoknya ada berapa nih? Coba dibuat 4 kelompok coba. Bebas saja. Duduknya sesuai kelompoknya nih, coba diatur. Satu kelompok 3 atau 4 orang. Oke, coba kita ambil studi kasus. Pertama, setiap kelompok coba melakukan identifikasi masalah dulu lingkungannya yang ada di sekitar kehidupan kalian. Misalkan ada pencemaran air atau kebakaran hutan atau limbah rumah tangga gitu. Nah, setelah mendapatkan masalah yang ada, coba rancang solusinya, sistem informasinya. Misal ini, membuat aplikasi pelaporan kerusakan hutan atau sistem monitoring lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu susun dan gambar use case diagramnya. Setelah itu dibuat contoh sketsa UI-nya, ada apa aja fitur-fitur yang ada di dalamnya, kemudian presentasikan. Ya, silakan coba dikerjakan. Oke, kelompok berapa nih? Kelompoknya Aldi. Ya, silakan Aldi. Dipaparkan hasil diskusinya.
akan memaparkan hasil diskusi kami terkait unit proyek sistem informasi. Di sini kami mengangkat identifikasi masalah lingkungan, yaitu kurangnya data pelestarian tumbuhan atau hewan lokal. Lalu rancangan solusi sistem informasi yang kami angkat yaitu dashboard untuk petugas konservasi. Kasus nyata yang ada di Kalimantan Timur sendiri itu tanaman khas seperti ulin, kantong semar, dan anggrek hitam terancam punah akibat aktivitas tambang dan konversi lahan di sekitar kawasan hutan tropis. Lembab di Kutai Barat dan Makamulu belum ada sistem database pemantauan tumbuhan langka dan partisipatif. Lalu nama sistem yang kami buat yaitu FloraGuard. Tujuan sistemnya ini yaitu membuat platform source untuk melaporkan keberadaan tumbuhan langka dengan data foto dan lokasi yang bisa divalidasi oleh ahli botani. Selanjutnya untuk aktor sistem sendiri ada masyarakat umum atau kerja, lalu ada ahli botani atau akademisi, dan ada admin konservasi dan lalu untuk fitur yang ada di dalam, jadi untuk fiturnya yang pertama tentu saja ada form input data. Ini bisa berupa nama lokal, foto, dan juga lokasi ada di des. Lalu ada validasi spesies dari ahlinya. Lalu ada galeri digital untuk tumbuhan-tumbuhan langka, dan yang terakhir ada statistik dan penyebaran spesies. Oke, baik. Selanjutnya itu ada use case diagram. Untuk sistem informasi ini sendiri itu dimulai dari user, di mana user itu dapat melaporkan hasil atau temuan tanaman-tanaman langka yang dia temukan. Lalu selanjutnya admin itu akan mengumpulkan terlebih dahulu data-datanya yang diberikan oleh user atau dari user dan tidak langsung dipublish seperti itu. Lalu selanjutnya ada ahli botani. Nah, ahli botani di sini fungsinya adalah dia itu berfungsi untuk memverifikasi data-data dari user atau yang menemukan tanaman-tanaman spesies langka ini tadi. Sebagai contoh, misal kan ada banyak tuh user-usernya, ada aja dong pasti nantinya yang dia itu sembarangan, kayak misalkan rumput gitu di foto tiba-tiba ke publish. Nah, disinilah fungsi dari si ahli botaninya itu tadi. Lalu tumbuhan-tumbuhan yang sudah diverifikasi oleh ahli botani ini tadi itu akan ditampilkan pada directory publiknya atau dipublish. Seperti itu use case diagram sederhananya. Lalu untuk selanjutnya sketsa UI UX dari aplikasi ini kita buat berbasis website, ya, berbasis website yang bisa diakses melalui laptop, desktop, komputer, dan juga secara mobile menggunakan handphone. Yang mana anunya? Ini. Ya. Yang ini Pak ya? Ya. Oke. Untuk tampilan UI UX-nya mungkin saya tunjukkan sederhana saja dalam bentuk storyboard. Mungkin dalam bentuk desktop terdapat dashboard di atasnya, lalu ada logo di sini dari logo FloraGuard-nya, lalu ada dashboard-nya yang berisi laporan tumbuhan langka, lalu di sini ada dashboard lagi untuk peta dari sebaran spesies-spesies langka yang ditemukan. Mungkin di awal perilisan aplikasi ini mungkin nantinya bisa diimplementasikan di bagian wilayah Kalimantan dulu mungkin seperti itu. Jadi ada peta sebarannya di wilayah Samarinda misalkan ditemukan tanaman ulin, tanaman kantong semar, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada galeri interaktif atau hasil-hasil dari temuan tanaman dengan spesies langka gitu. Lalu saya sedikit jelaskan di menu petanya tadi ya, terdapat peta di sini yang berisi pengertian-pengertian, lalu sebarannya, lalu ada galeri interaktif dari hasil temuannya. Mungkin seperti itu saja desain UI UX sederhana yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri pos dulu buat kelompok Rahman. Oke, ya silakan kembali. Apa tadi nama ininya aplikasinya? Flora apa? Oh, FloraGuard. Oke, tadi cukup bagus semua ya ini ya ide-idenya.
Untuk tugasnya tadi jangan dibuang. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Yang tadinya kita hari ini masih konsep. Minggu depan kita akan coba membuat desainnya. Desain UI UX-nya menggunakan aplikasi Figma ya minggu depan ya. Jadi yang konsep hari ini jangan kita simpan dulu untuk minggu depan kita selesaikan ini ya, desain keseluruhannya. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Terkait tugas-tugas tadi yang sudah diberikan? Ada yang menyimpulkan? Oke. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah yang pertama, untuk merancang sistem itu harus dimulai apa dulu? Ya, kita harus memahami dulu masalah apa yang ada di sekitar kita, baru kita membuat rancangan sistemnya dulu. Jadi apapun yang akan kita buat itu seharusnya kita tahu apa sih yang mau kita selesaikan itu. Jangan sampai kita membuat aplikasi dulu, baru masalahnya kita cari-cari ya. Jangan sampai terbalik ya pola pikirnya ya. Kemudian diagram dan sketsa adalah cara berpikir sistemik, bukan hanya gambar. Jadi apa yang kita buat tuh harus mempunyai dasar dan tujuannya jelas mau ke arah mana. Jangan hanya sebagai untuk pelengkap saja, tapi tidak ada tujuan yang ditampilkan di dalam gambar yang kita buat di dalam sistem itu. Nah, kemudian sistem informasi bukan untuk teknologi semata, tapi untuk memberikan dampaknya nyata. Ya, jadi jangan sampai apa yang kita buat tuh tidak memberikan efek apa-apa kepada penggunanya nanti. Ya, karena akan membuang-buang waktu saja dan akan membuang yang pasti biayanya ya. Karena membuat sistem itu tidak murah. Terutama yang berbasis seperti web dan juga aplikasi mobile itu kan harus membutuhkan server dan juga domain. Dan yang penting adalah buatlah sistem yang sederhana tapi berdampak besar. Ya, jadi nanti setelah dikumpulkan akan saya periksa terlebih dahulu. Kemudian tugas hari ini akan sebagai dasar untuk pertemuan minggu depan, di mana minggu depan kita akan belajar membuat desain UI UX menggunakan aplikasi Figma. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.